Halo rekan traders dan investor, selamat datang di channel Persamaan Duniawi. Seperti biasa di weekend ini saya akan mereview pergerakan IHSG seminggu ke belakang seperti apa. Kemudian menganalisa kira-kira untuk minggu depannya seperti apa. Kita mulai dari mereview pergerakan IHSG selama seminggu kemarin. Prediksi dan harapan saya ternyata tidak sejalan dengan pasar yang terjadi. Ini saya akan kembali gambarkan key level yang ditandai dengan gap yang ada di sini. Oke, kemudian yang ini ya. Yep. Up. Nah, minggu lalu candle ditutup hijau di hari Jumat. Ini yang membuat saya secara psikologis merasa IHSG akan naik begitu. Dan unfortunately hari Senin IHSG ditutup sangat tidak baik begitu. Kayaknya di hari Senin ini saya banyak cut loss tuh, dan abis itu kayaknya saya sudah cash out karena apalagi key levelnya sudah jebol nih di sini nih. Nah ini kan saya bilang ini key levelnya nih area sini. Nah areanya sudah jebol, makanya saya rasa wah ini IHSG sepertinya akan bergerak lebih bawah lagi ketika jebol key levelnya begitu. Makanya saya sudah cash out di hari Senin atau Selasa saya lupa. Senin. Kemudian nah ini hari Senin ditutup sudah break key levelnya begitu. Kemudian di hari Selasanya kembali menciptakan gap antara sini nih. Ini sampai sini kira-kira. Kemudian di hari Rabu ditutup kembali memerah dan mencoba untuk menutup gap yang baru saja tercipta di hari sebelumnya, cuman tidak secara sempurna begitu. Ini di sini kalau kita lihat masih menyisakan sedikit gap yang belum tertutup begitu. Itu ya salah satu harapan IHSG akan menuju arah situ begitu. Ini berarti ini hari Senin, Selasa, Rabu, hari Kamisnya kembali menciptakan gap antara sini nih. Gapnya berarti hari Rabu ke Kamis antara ini kan di sini close-nya nih. Close kemudian open-nya di sini. Nah, di hari Kamis sempat akan menutup gap tapi tidak sempurna. Kemudian di hari Jumatnya berhasil ditutup gapnya begitu. Cuman gap yang atasnya belum. Nah sama nih seperti ini nih. Ini menciptakan Ini menciptakan gap, ini gap, ini gap. Gap yang ini ditutup menciptakan gap di bawahnya, kemudian gap di bawahnya ditutup. Habis itu yang yang sini belum ditutup, dia sudah menciptakan gap yang baru. Kemudian di bawahnya dia buat gap lagi tapi sudah ditutup. Berarti untuk saat ini gap yang terdekat yang belum ditutup adalah area sini dan sini. Ruwet ya. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus. Ya. Oke, kita hapus. Hari Jumat ditutup
candle hijau sama seperti Jumat kemarin. Ini berarti nih kalau kita lihat ini hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Jumat hijau, Rabu, Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Jumat hijau. 3 kali Jumat, 3 kali hijau. Apakah itu bisa dibilang bull trap begitu? Harusnya juga memang mungkin kemarin kita lihat juga volumenya seperti apa. Kalau misalkan dia seperti ini volumenya sih cukup besar sampai melewati garis rata-rata itu yang warna biru begitu. Besoknya juga sama, tapi habis itu volumenya menurun dan harganya juga menurun. Ini sama, ini ada peningkatan volume naik. Nah, kita lihat nanti kemungkinan hari Senin akan naik lagi mungkin, kemudian baru Selasanya turun lagi. Kemungkinan seperti itu. Itu review untuk minggu lalu begitu. Jadi IHSG kembali ditutup menguat di hari Jumat sama seperti Jumat lalu begitu. Ini hari Jumat nih. Ini hari Jumat nih. Sebentar. Nah, sekarang kita bergerak untuk analisa kira-kira minggu depan seperti apa. Gitu ya, seperti biasa. Kita mulai dari weekly time frame dulu. Weekly time frame-nya ini kita lihat di bulan September tidak ceria begitu. Ya, September tidak selalu ceria, hampir 4 minggu ditutup selalu merah, kecuali ini doji, tapi merah juga sebenarnya, cenderung merah. Kalau kita zoom, ini sebenarnya dia cenderung merah karena di sini juga merah si volumenya, berarti ini juga ditutup melemah. Kuncinya di sini sebenarnya. Ini seperti yang saya sampaikan di kira-kira 3 minggu lalu berarti ya. Ini bearish engulfing, kemungkinan harga akan turun dan sudah turun sejauh ini. Nah, untuk minggu lalu saya bilang sebenarnya kalau di candle weekly-nya itu netral, tapi netral lebih ke bearish, tapi saya terkecoh di candle daily-nya begitu, khususnya di hari Jumat ditutupnya menguat. Tapi ya itu tadi seperti yang selalu saya sampaikan, konfirmasi itu sangat penting. Dan di hari Senin IHSG sangat bearish, dan itu harusnya sudah menjadi konfirmasi bahwa harga akan turun lebih dalam begitu. Nah, untuk candle weekly dibanding minggu lalu begitu, untuk weeknya ini lebih tinggi sebenarnya. Untuk weeknya lebih tinggi begitu, tapi untuk bodinya masih lebih rendah. Nah, jadi ya biasa kita siapkan 2 skenario. Skenario bullishnya ya weeknya lebih tinggi, skenario bearishnya bodinya masih lebih rendah begitu. Apalagi ini ya 4 minggu ke belakang kemarin merah semua begitu. Beda dengan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 bulan lebih sebelumnya itu selalu ditutup menguat atau hijau begitu. Kalau misalkan kita gambar Fibo dari sini pakai candle mingguan ke sini. Nah, ini
rejection di area golden pocket untuk 2 minggu lalu, kemudian ya harga naik dan turun lagi, dan ada rejection di Fibo 61,8. Seperti biasa saya kurang suka dengan warnanya. Sebentar saya ganti dulu. Yap. Ini kok ada ini sih, sebentar. Mana nih? Oh, ini 168 yang nggak perlu. Nah, ini ada rejection di golden pocket dan wicknya masih lebih tinggi tapi bodinya masih lebih rendah begitu. Jadi kemungkinan untuk bergerak lebih bawah lagi, ya pokoknya ini sekarang benar-benar jadi si golden pocket di sini tuh benar-benar jadi area support sekali begitu. Once ini dia jebol, dan biasanya kalau key level seperti ini dijebolnya pakai candle yang besar. Kita bisa lihat di sebelumnya ini ada candle besar nih, berarti menandakan valid di situ adalah key levelnya. Once ini dia jebol, ya mungkin IHSG akan jauh lebih rendah lagi dibanding sini, seperti yang saya sampaikan di 2 minggu lalu kalau nggak salah. Ini skenario super bearish begitu, ya kah? Ya di sini begitu. Ketika ini ada tidak jauh melebihi sini, kemudian ya harganya akan bergerak ke sini, artinya di 3.000-an. Tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi, tapi untuk antisipasi ya ada kemungkinan juga ke arah sana begitu. Apalagi ya ini ada penolakan bukan ada penolakan tapi ada tidak mencapai MA50 di weekly time frame begitu. Yap. Ya pokoknya intinya kita fokus dulu untuk yang di sini nih. Nah, kita fokus di sini untuk jangka pendek begitu, bahwa ini sudah ada rejection di area golden pocket. Kalau kita ini kita hapus dulu, kemudian kita zoom di daily time frame. Seperti biasa kita buat channelnya seperti yang lalu-lalu. Ini dia, kira-kira begitulah ya. Ini channelnya di sini. Dia sudah balik lagi untuk balik ke channelnya. Nanti kemarin saya sempat bikin gambar begini nih. Mana nih? Ya tidak sempurna, nggak apa-apa lah ya. Nah, ya kemarin di hari Kamis saya bilang apakah IHSG akan masih bergerak di area hijau ataukah akan bergerak di channel merah, bahkan lebih buruk lagi. Tapi dijawab di hari Jumat di area hijau, masih bertahan dengan ada sedikit pertambahan volume, walaupun tetap kalau misalkan di kita tarik dari sini sih mana nih? Nah, kita tarik dari sini cenderung masih turun volumenya, dan di rata-ratanya juga nih yang garis birunya juga belum di break begitu. Once ini ada volume besar untuk break si garis rata-rata yang warna biru ataupun tren dari volume ini, kemungkinan ya harga akan naik lagi. Nah, biasanya kemungkinan nanti kalau misalkan pun ada volume besar kemudian ada break, ya dia akan melewati ini nih. Saya yakin kalau
kalau gap yang sedikit ini sebenarnya ini sini, sorry. Nah, untuk jebol di area sini nih, itu harus pakai candle besar. Sampai mana? Ya resisten selanjutnya adalah ya pasti si MA ini, sorry, ini kita gambar lagi aja. 1, 2, 3, 4 key level yang harus dijebol. Apalagi ini kemarin walaupun besar, dia tertahan di key level yang ini. Tertahan di key level yang ini. Terlihat dari di sini juga trennya, volumenya juga tertahan di tren dan di di garis rata-rata begitu. Kita pakai ini, hapus. Nah, tapi ini ada sedikit. Nah, kita mulai di bias bullishnya. Ini ada pola double bottom nih. Sampai sini. Kemudian sampai sini. Ini. Nah, kalau dia begini nih sampai sini nih, ya udah berarti oke banget tuh. Kalau ya. Kalau itu. Jadi ya kalau misalkan pola double bottomnya tercipta, itu sangat bullish sekali. Nah, ini RSI-nya juga membentuk higher low, tapi dengan bentuknya yang lebih oke. Saya sering namakannya V recovery. Ada 2 V recovery. Ini kan dari V recovery yang ini sampai sini nih. Nah, V recovery yang ini kita lihat akan sampai mana, apakah sampai sini juga atau sampai sini bahkan lebih. Itu bias bullishnya. Bias bearishnya ada nggak? Kita lihat dulu. Kita selalu siapkan untuk kemungkinan terburuk begitu. Nah, intinya selama dia, oh ya nih, ini juga bisa dipakai nih, sorry. Ini tren nih. Ya pokoknya ini tren lah ya. Mana nih? Ya, intinya ini tren dari atas. Selama dia belum break sini nih, belum break sampai area sini, artinya kan dia ketika sudah ada di area sini nih, dia sudah break trend line, break 3 key level, kemudian break MA50, dan membentuk higher high pastinya. Ini kan berarti di sini nih. Ini low. Ini higher low. Nah, ini high-nya kan yang kemarin dibentuk minggu lalu. Berarti dia harus sampai sini untuk membentuk higher high. Kalau misalkan sampai situ, ya berarti sudah ada recovery benar-benar untuk IHSG gitu. Kemudian nanti kalau misalkan sudah break sini, ya berarti arahnya ke sini gitu. Mungkin dia akan begini-begini lagi tuh. Tapi intinya ketika sudah ada di area sini, ini sangat oke banget nih IHSG. Tapi kalau ada penolakan di antara key level ini, sorry nanti ini banyak coretannya. Kemudian dia harga turun ke sini dan turun ke sini bahkan lebih buruk lagi. Nah, bersiaplah untuk bearish, super bearish yang akan mengantarkan IHSG ke area minimal yang paling dekat, mungkin area sini dulu nih. Ini kan belum ya. Sebenarnya ada ini nih. Ada level yang cukup menarik di area sini nih. Intinya di candle ini nih. Di candle ini kenapa? Karena di candle ini
Ini lihat kalau kita tarik garis, ini volumenya sangat-sangat tinggi nih. Ini di sini bandar sedang akumulasi, bukan bandar sih intinya, retail pun maupun big money ini banyak yang masuk di sini, dan kita lihat setelah ada akumulasi di sini harga bergerak naik. Berarti kan banyak orang yang beli di harga IHSG sini nih. Berarti ya dirata-ratain di sahamnya, berarti banyak di harga sinilah pokoknya. Sorry, di harga ini. Berarti ini bakalan jadi support kuat juga nih ketika misalkan IHSG akan turun. Tapi yang paling dekat adalah pastinya di 4.800. Nah, itulah ya kira-kira. Sorry, inilah kita. Nah, ini selain support psikologis karena angkanya angka bagus ya, angka apa namanya? Angka bulat lah ya. Apalagi di sini sudah pernah di reject nih berkali-kali tuh kalau misalkan si 4.800, kalau misalkan kita lihat di sebelum-sebelumnya. Ini ada rejection di sini, kemudian di sini juga fake breakout, kemudian di sini dia dijebol, di sini dia retest dan harga melanjutkan trennya, dan kemudian harga sempat kembali ke sini, berarti itu valid beberapa kali dites. Ini adalah support yang kuat begitu karena beberapa kali dites dan belum jebol. Ini juga belum sempat. Jadi makanya kalau misalkan 4.800 ini jebol, kemungkinan akan ke area sini. Kalau ini jebol, ya kita cari lagi supportnya. Aduh, kok hilang. Kita cari lagi supportnya ada di mana. Yang pasti supportnya ada sebentar. Nah, supportnya selain tadi ya adanya di sinilah. Kalau saya lihat sih adanya di mana nih? Nah di sini, di bottom kemarin, gitu. Mungkin itu dulu untuk minggu ini. Mudah-mudahan pola double bottomnya berhasil dan harga akan menyentuh berapa nih kira-kira opennya di sini berapa? 5.200-an. Mudah-mudahan sampai situ dan lebih tinggi lagi, bahkan sampai 6.000, 7.000 dan sebagainya, entah kapan, tapi mudah-mudahan harga akan bergerak ke sana, bukan sebaliknya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram Persama Duniawi. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Tinggalkan jejak. Ya, kalau misalkan mau tanya-tanya silakan di komen ataupun di DM di Instagram. Salam cuan, bye-bye.